It's record. Yes, kita lanjut lagi tadi ya untuk yang pertemuan ini. Yes, tadi udah jelas ya, saya menjelaskan mengenai 3 poin ini ya. Jadi fakta-faktanya ini mulai dari banyak tenaga manusia sudah digantikan oleh mesin, apalagi sekarang kan sudah ada robot yang menggantikan pekerjaan mesin yang sifatnya berulang-ulang gitu, repetition, gitu kan ya. Seperti misalnya mungkin yang ada di lantai produksi gitu ya, yang tadi mungkin pakai tenaga orang gitu kan ya, maksudnya satu shift 8 jam, kemudian 3 shift, berarti kan 24 jam full, berarti ada 3 shift yang running di situ, berarti kan ini mesti ada pergantian orang kan. Nah, kalau digantikan oleh robot, kalau misalnya pekerjaan mereka digantikan oleh robot, itu kan memang investasi di awal memang terlihat besar gitu kan, tetapi setelah itu udah tenang gitu, maksudnya si ownernya itu, si pengusahanya itu merasa tenang. Karena apa kok ya, kalau robot itu kan mereka nggak akan pernah minta cuti hamil, sorry itu saya misalnya gitu kan ya. Kemudian juga nggak akan pernah minta THR, nggak akan pernah mau go kerja, nggak akan pernah mereka itu demo gitu kan ya, on strike gitu, menuntut kenaikan gaji gitu kan ya. Nah, lalu yang kedua juga tadi udah jelas ya mengenai serbuan tenaga kerja asing, baik yang skillnya lebih baik dibanding kita atau bahkan skillnya mungkin di bawah kita gitu loh. Dan juga jumlah pekerjaan yang tersedia saat ini itu nggak sebanding dengan mereka yang mencari pekerjaan gitu, apalagi dengan kondisi pandemi gitu kan ya. Ya, merasa memang perekonomian memang belum pulih, belum benar-benar recovery dan masih dalam tahap masih dalam tahap PPKM yang level 2 ini. Ya, masih kita masih mungkin recovery mungkin beberapa tahun ke depan gitu loh, maksudnya mungkin 2 atau 3 tahun lagi gitu baru bisa recovery gitu loh. Oke, next, mungkin kalian pernah mengalami seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian mungkin ada mitra Gojek atau mitra GrabFood, mitra Grab ya, seperti ini kan. Jadi ya, daftar, kemudian atau bahkan juga mungkin mencari pekerjaan, mungkin ke job fair seperti ini ya, ada, walaupun semua sudah dibatasi gitu ya. Ya, setiap orang yang masuk tuh harus bayar 10.000, atau mungkin harus upload CV-nya dulu, upload CV-nya dulu. Tapi tetap itu tidak akan mengurangi jumlah mereka yang datang ke job fair ini gitu loh. Oke, nah makanya sini apa solusinya? Jadi solusi itu lembaga pendidikan tinggi itu diharapkan mampu menciptakan jiwa entrepreneur gitu loh, sehingga mereka mampu mandiri dan menciptakan lapangan pekerjaan. Ini harapannya seperti ini, jadi mampu mandiri dan juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan gitu kan ya. Jadi lulusan itu mampu menjadi job creator, menciptakan lapangan pekerjaan, gak hanya sekedar nyari kerja toh. Itu sih yang diharapkan gitu kan ya. Tetapi kalau menurut saya pribadi ya, ini bukan berarti ya kalian tuh lulus kuliah tuh nggak boleh cari kerja. Ya lulus kuliah boleh sambil cari kerja sembari mulai usaha. Tapi paling tidak sejak dari lulus kuliah itu kan sudah memiliki jiwa entrepreneur gitu loh, atau jiwa entrepreneurship gitu loh, sehingga kalian itu menjadi orang yang mandiri, kalian menjadi orang yang kreatif gitu, kalian mau punya jiwa inovasi gitu kan ya. Misalnya kalian tuh nggak mau cuma sekedar duduk diem tok gitu, tapi paling akan tetap ya bergerak gitu ya, tetap bergerak, tetap mencari peluang seperti apa ada di luar sana gitu kan ya. Nah itu yang diharapkan gitu loh, walaupun kalian sebagai seorang karyawan, tetapi karena kalian memiliki jiwa entrepreneurship yang tinggi ya kalian tuh nggak perlu harus dicambuk dulu baru kerja, baru jalan gitu loh. Bahkan kalian memiliki tanggung jawab yang lebih dibandingkan karyawan-karyawan yang lain gitu. Jadi bahkan kalian juga bekerja seolah-olah ya kalian itu seolah-olah perusahaan tempat kalian kerja itu sebagai perusahaan milik kalian gitu loh. Jadi ada sense of belongingnya juga gitu kan ya. Oke, sekarang kita lihat sini, wira swasta. Apa sih arti dari wira swasta?
Wira swasta atau wira usaha, ya kan? Wira swasta. Jadi pelopor istilah wira swasta di Indonesia ini adalah Dr. Suparman, Suhamamijaya, yang menekankan adanya peluang kelompok kreatif entrepreneur Indonesia untuk mengangkat bangsa dari kemiskinan. Ini kan cita-cita luhur seperti ini gitu loh. Oke, nah istilah wira swastawan dihubungkan dengan istilah saudagar yang berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki pengertian wira swasta terdiri dari kata apa wira, swa, dan sta. Wira berarti itu manusia unggul, teladan, berbudi luhur, berjiwa besar, berani, pahlawan atau pendekar kemajuan, dan berwatak agung. Swa itu berarti sendiri gitu loh. Sta itu artinya berdiri, jadi berdiri dengan kemampuannya sendiri gitu kan ya. Itu juga memiliki manusia yang mempunyai kemampuan untuk berdiri di atas kakinya sendiri gitu kan. Mereka tuh memiliki jiwa yang unggul, teladan, dan juga memiliki budi yang luhur, berjiwa besar, dan memiliki watak yang agung gitu loh. Nah, sedangkan kalau saudagar, saud berarti 1000, dagar arti akal. Jadi saudagar itu artinya dia memiliki 1000 akal atau memiliki orang yang banyak banyak taktiknya, memiliki punya jiwa kreativitas gitu loh. Oke. Nah, kalau wirausaha itu ya asal kata itu dari asal kata entrepreneur gitu loh. Yang artinya tuh kalau dalam bahasa Inggris itu artinya between taker atau go between atau perantara. Jadi orang berarti ini orangnya gitu loh. Jadi secara harfiah wira itu artinya berani, sedangkan usaha itu adalah daya upaya. Nah, kalau entrepreneur sendiri itu adalah merupakan suatu kemampuan untuk mengelola sesuatu yang ada pada diri kita untuk dimanfaatkan dapat ditingkatkan agar lebih optimal sehingga sehingga dapat meningkatkan taraf hidup kita gitu. Jadi dengan dia memanfaatkan segala sesuatu yang ada dalam dirinya dia secara maksimum ya, jadi semua kemampuannya dia yang dimanfaatkan secara maksimum supaya lebih optimal dan juga dapat meningkatkan taraf hidup dia dan juga taraf hidup keluarganya gitu loh. Kewirausahaan merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya gitu loh. Gitu. Oke, next. Wirausaha menurut para ahli ada beberapa ya. Jadi menurut para ahli ekonomi, wirausaha itu adalah seseorang atau sekelompok orang yang merorganize faktor-faktor produksi, alam, tenaga, modal, skill untuk tujuan berproduksi. Nah, sedangkan kalau menurut para psikologi, wirausaha itu adalah merupakan seseorang yang memiliki dorongan kekuatan dari dalam untuk memperoleh tujuan, suka mengadakan eksperimen atau untuk menampilkan kebebasan dirinya di luar kekuasaan orang lain. Gitu loh. Pemodal, ya tadi kan menurut bisnismen, menurut pemodal, kalau menurut bisnismen ya berarti ya kalau wirausaha berarti ya ancaman pesaing baru, bisa jadi mungkin juga partner, bisa juga mungkin sebagai seorang sebagai supplier, sebagai konsumen, atau mungkin ya yang orang bisa dibikin kerja sama gitu loh. Mungkin ya kita kerja bareng, bikin usaha, patungan gitu ya. 50-50 misalnya let's say katakan misalnya butuh modal 10 juta usahanya berarti kita masing-masing 5 juta 5 juta. Nah, seperti itu. Nah, wirausaha adalah merupakan menurut pemodal merupakan orang yang dapat menciptakan kesejahteraan, tapi orang lain ini menemukan cara yang baru untuk menggunakan sumber daya, mengurangi pemborosan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi wirausaha dia bisa jadi adalah dia orang yang menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi dia mungkin dengan menggunakan modal orang lain gitu atau mungkin 50-50 gitu loh. Let's say katakan misalnya perusahaan kontraktor butuh modal misalnya 10 miliar. Oke, berarti dari si pengusahanya ini dia punya modal 5 miliar atau bisa 6 miliar. Mungkin yang 4 miliar ini dia dapat dari mungkin ada investor yang menginjek uangnya untuk usaha kontraktor ini gitu loh. Jadi total semuanya 10 miliar gitu kan ya.
Nah, seperti itu. Oke. Nah, sini ada 3 jenis wirausaha. Saya mau coba jelaskan untuk hal dari penjelasan itu juga ada yang lebih detail lagi, yang lebih lengkap lagi. Sebentar. Here we go. Oke, ini kalau menurut Pak Hermawan Kertajaya, ya. Jadi masalah klasik UKM itu sangat erat hubungannya dengan entrepreneurship. Jadi sebenarnya masalah itu apa aja sih gitu loh, ya kan? Masalah-masalah terletak di mana aja. Oke, kita lihat. Yang pertama, jadi banyak orang yang terpaksa memulai usaha kecil menengah atau bahkan perusahaan mikro bukan karena mereka melihat opportunity, tetapi karena keterpaksaan, karena necessity. Jadi bukan karena melihat adanya peluang, tapi mulai karena terpaksa. Jadi ya karena misalnya faktor pendidikan yang terbatas, mungkin ya gitu ya, ya cari kerja di desa nggak susah, pendidikan yang terbatas, jadi akhirnya mereka datang misalnya ke kota, ya mereka tuh nggak punya uang, jadi akhirnya ya mereka misalnya dagang kecil-kecilan, misalnya mereka jadi kaki lima gitu kan di trotoar. Ya seperti ini kan jadi contoh nyata misalnya seperti kayak pedagang kaki lima gitu yang juga sebenarnya mereka tuh masuk kategori pedagang kecil, pedagang mikro. Mereka tuh nggak mampu untuk menyewa tempat, jadi akhirnya dagangnya di trotoar. Ya mereka harus kejar-kejaran untuk kucing-kucingan dengan salah Satpol PP. Ya secara operasional memang sih ya sering bermasalah. Mereka sering mematok harga yang mungkin lebih tinggi atau terlalu mahal. Karena terus mereka nggak ngerti, nggak paham mengenai perhitungan harga yang wajar itu seperti apa sih gitu loh. Kalau misalnya modalnya dia 10.000, apa ya harus dijual 20.000 gitu kan? Ya paling misalnya modal 10.000, dia jual misalnya 12.000 atau 13.000 gitu kan. Nggak sedikit juga dari mereka yang akhirnya kembali ke desa karena ya mereka sadar bahwa menjadi pedagang mikro di perkotaan itu ternyata ya susah gitu kan ya. Orang-orang seperti ini bukan entrepreneur sebenarnya gitu. Jadi ya udah mereka ya gagal, ya udah balik ke kampung gitu loh. Oke, next. Yang kedua, sebagian pedagang mikro tentu ada yang berhasil mengembangkan usaha, namun dalam perjalanannya ada hambatan paradigma lainnya yang menghadang. Banyak di antara mereka yang tidak dapat memisahkan uang bisnis dengan uang pribadi. Jadi ini usahanya udah berhasil nih si pedagang kecil ini, terus ada hambatan yang lain. Jadi misalnya dia nggak bisa misahin antara masalah uang dagang dengan uang pribadinya. Ini uang modal, ini yang untung, mana yang modalnya, mana yang profitnya tuh dia tuh nggak bisa beda, akhirnya kecampur dengan kebutuhan pribadi gitu loh. Jadi akhirnya apa? Jadi kacau gitu kan keuangannya. Mungkin bahkan juga ada lagi mungkin ya saudara-saudaranya mungkin yang dari kampung itu dari desa ikut ke kota ya untuk mencari apa? Ya mencari pekerjaan atau mengadu nasib ya dengan si pengusaha ini ya. Jadi akhirnya ya apa? Jadi ya misalnya ya usahanya ini ya isinya ya saudara-saudaranya dari kampung, walaupun sebenarnya juga nggak salah juga, tetapi ya seringkali ya pengusaha ini mereka tuh susah gitu loh menemukan kesulitan untuk bisa mensterilkan urusan bisnis dengan urusan keluarga. Ya karena mentang-mentang mungkin yang punya usaha itu pamannya, dia dengan sanak-anaknya misalnya ya kerjanya ogah-ogahan atau kerjanya biasa ya kerjanya cuek-cuekan gitu, mungkin bahkan karyawan yang lainnya mungkin yang bukan bukan dari lingkungan keluarga, mungkin kerjanya lebih keras tetapi kok gajinya sama, itu kan akhirnya menimbulkan masalah gitu kan ya, timbul masalah baru gitu loh. Belum lagi misalkan kalau si apa namanya ya si keponakannya ini ya karena mentang-mentang usahanya punya pamannya, ya dia dengan sananya dia misalnya ya, minjem duit atau mungkin ngambil uang dari kasir tanpa pemberitahuan gitu kan ya, gitu. Oke, yang ketiga, anggap aja mereka tuh ya kita anggap sebab si pengusaha bisa merekrut staf klien dari keluarga. Jadi hubungan bisnisnya dapat terjaga dengan baik gitu kan ya. Walaupun salah ada keluarga ya keluarga dibatasi gitu kan. Ya, ya ataupun juga keluarganya tuh ya paling ikut ya misalnya sebagai karyawan bawahan dulu gitu, nggak langsung tiba-tiba jebret naik di atas gitu kan ya. Nah kemudian usaha ini pun berkembang dan mencapai skala menengah. Banyak di antara itu nggak tahu gimana cara mengelola manajemen manajemen sumber daya manusia atau manajemen staff dan organisasi. Ya jadi akhirnya apa? Jadi akhirnya kinerja itu nggak optimal gitu kan ya.
Dan juga mungkin sering terjadi masalah kronis, jadi ya mungkin ya tadi misalnya apa ya nggak tahu cara ngatur orang gimana gitu kan, nggak tahu cara mungkin ngatur orang, mungkin ini orang udah kecapean gitu kan ya, orang udah kecapean butuh istirahat tapi masih dipaksa kerja, atau mungkin juga dia nggak tahu bagaimana cara menghargai orang gitu kan ya, nggak tahu mungkin juga bagaimana ya bahkan juga mungkin mereka nggak tahu mengenai apa peraturan pemerintah gitu mengenai ketenaga kerjaan ya, jadi akhirnya kacau gitu kan ya. Nah, ini ada beberapa poin yang harus diperhatikan gitu ya. Jadi semangat kewirausahaan tuh harus ada pada diri pendiri, harus ada pada si pendirinya ini, si pengusaha yang menjadi si pengusahanya ini yang menjadi owner, yang jadi pendirinya. Tapi nggak berhenti di situ doang. Jadi semangat kewirausahaan ini ya harus bisa ditularkan kepada semua anggota di perusahaan supaya apa? Supaya perusahaan ini bisa tetap bertahan dan bertumbuh gitu kan ya. Ya apa namanya, supaya kita bisa menularkan semangat entrepreneurship ini, ya tentunya pasti akan lebih mudah dong ya kalau misalkan kalau kita menularkan jiwa entrepreneurship ini di perusahaan yang skalanya lebih kecil dibandingkan di perusahaan yang skalanya udah corporate yang gede gitu kan ya. Ya mungkin kalau perusahaan kecil mungkin ya karyawan mungkin 20-30 orang ya, kita ajakin outing sehari ya, kita ajakin ngobrol, kita ajakin kasih seminar, kasih motivasi, kasih wejangan gitu kan, sembari outing itu kan jauh lebih mudah dibandingkan kalau di perusahaan besar yang karyawannya ribuan dan bahkan tersebar di beberapa kota, bahkan juga tersebar di luar negeri gitu loh. Hal yang kedua, apabila misalnya UKM dan startup ini belum memiliki jiwa entrepreneur ya pasti lama-lama mereka akan kehilangan jiwa kehilangan entrepreneurship-nya gitu loh. Jadi intinya adalah gini, gimana supaya negara kita tuh bisa maju gitu loh. Jadi kalau misalnya negara kita mau maju, itu paling nggak jumlah entrepreneur-nya itu yang realnya itu minimum itu paling nggak 5% dari total jumlah penduduk gitu loh. Kalau misalkan katakanlah kita ada 270 juta penduduk di Indonesia saat ini, paling nggak 5%-nya loh yang menjadi the real entrepreneur gitu loh. Itu kira-kira berapa gitu kan ya. Nah itu kan itu kita bisa ngitung di situ kan, kalau misalkan 1%-nya itu ada 27 juta, berarti kan kalau kita kali 5 aja gitu loh. Kira-kira di angka berapa gitu kan. Ya paling nggak ya 18 juta lah ya, 18,5 juta itu yang menjadi the real entrepreneur gitu loh. Itu tentu pasti usahanya beragam gitu kan ya. Nah, jadi kalau paling nggak kalau sudah ada 5% aja mereka itu yang sudah menjadi the real entrepreneur ya insya Allah tuh negara kita akan semakin maju gitu kan. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan mungkin teman-teman? Oke, cash flow kuadran. Bisa mau coba masuk sini cash flow kuadran. Jadi ya ini saya ambil dari bukunya Robert T. Kiyosaki. Jadi ini ada 4 kuadran. Jadi kuadran kiri itu ada, kuadran kiri atas itu ada E, kemudian kuadran kiri bawah itu ada S, kuadran kanan atas itu B. Itu kan bisa lihat di situ definisinya. Kemudian kuadran kanan bawah itu adalah I, investor atau penanam modal, B itu business owner, S itu adalah self employee, E itu menjadi pegawai. Nah ini, si Robert T. Kiyosaki itu membagi manusia itu secara umum menjadi ke dalam 4 golongan gitu loh, ya kan? Ya di bukunya Robert T. Kiyosaki ini dia menjelaskan bahwa ada 4 kuadran gitu loh. Di bukunya itu yang cash flow kuadran. Jadi ada 4 gitu loh kalau orang lihat. Jadi dari pekerjaan mereka sebagai pegawai, ya sifatnya ya aman ya, dia aman lah, setiap bulan dapat gaji gitu kan, setiap bulan ditransfer ke ATM mungkin setiap tanggal 30, setiap tanggal 28, atau setiap mungkin awal bulan gitu kan. Ada tunjangan juga kok gitu kan, soal tunjangan buat karyawan, tunjangan buat keluarga karyawan, itu tunjangan kesehatan, itu tunjangan transport, semua tunjangan gitu loh. Kemudian S, self employee, itu menjadi bos bagi diri sendiri ya. Ini perusahaan gue gitu ya, misalnya
kantor yang kantor ukurannya Soho, small office, home office ya. Ini usahanya milik saya, mungkin kalau dibantu oleh 1 ke 2 orang ya. Berarti kalian yang memiliki pekerjaan, jadi self employee, lo menjadi bos bagi diri lo sendiri gitu loh. Ya kan, usahanya semakin berkembang, akhirnya kan menjadi B, business owner. Jadi Anda punya sistem dan orang bekerja untuk Anda gitu. Jadi ya kalian punya pemikiran ngapain gue mesti melakukan sendiri semuanya kalau saya bisa menyewa orang lain untuk melakukannya, untuk melakukan pekerjaan yang saya lakukan, dan mereka dapat melakukannya dengan lebih baik lagi gitu loh. Itu yang jadi B, business owner. Nah kemudian I, penanam modal itu investor yang membuat uang dengan uang. Jadi mereka misalnya gini, mereka injek modal ke perusahaan lain, misalnya perusahaan lain misalnya butuh 3 miliar gitu kan ya. Oke, saya injek dalam bentuk apa? Dalam bentuk saham gitu kan. Oke, saya injek ke perusahaan kamu 3 miliar. Berarti saya akan mengharapkan return gitu. Saya mengharapkan adanya dividen dari sini gitu kan ya. Nah, itu seperti itu kurang lebih. Oke, yang perlu diperhatikan adalah bahwa si Robert T. Kiyosaki ini mengatakan saya sadar bahwa kekayaan itu adalah cara berpikir. Dia mengenai cara berpikir dan bukan jumlah uang yang ada di bank. Itu tolong perhatikan ya. Jadi bagaimana cara berpikir kalian gitu loh. Bagaimana itu merupakan the way of thinking gitu, cara berpikir bahwa uang, jadi uang itu adalah merupakan ya cara berpikir, bukan mengenai jumlah uang ada di ATM kalian, jumlah uang ada di deposito gitu kan, itu bukan itu gitu loh. Jadi yang jelas bahwa ayah kaya saya itu berkata, jadi my rich dad says gitu. Jadi orang-orang terkaya di dunia itu mencari dan membangun jaringan. Jadi orang-orang terkaya di dunia itu mereka mencari jaringan, membangun jejaring, berteman gitu, misalnya berteman dengan orang-orang sukses lainnya. Dan orang-orang yang lain itu mencari pekerjaan, tetapi orang-orang yang nggak kaya itu mereka mencari pekerjaan. Gitu. Jadi sekarang udah mulai ketahuan. Jadi kalau misalkan kalian ingin menjadi orang yang kaya, berarti apa yang mesti kalian lakukan? Misalkan kalian mencari jaringan, membangun jaringan, gitu kan? Kalian punya teman misalnya di industri apa? Mungkin kalian punya teman yang mungkin sebagai petani kopi, atau mungkin kalian punya teman yang sebagai pengusaha gitu kan. Nah itu merupakan merupakan jaringan gitu loh. Gitu. Oke, gimana sih caranya ngedapetin ide? Pernah kepikiran nggak? Mungkin kalian mikir, aduh kalau saya mau coba kalau saya mau coba usaha itu seperti apa sih gitu loh. Ini mungkin bisa menjadi salah satu clue-nya gitu loh. Ini kan kalau kita lihat ini cara berpikir ala seniman. Jadi setiap seniman itu pernah ditanya pertanyaan seperti ini, dari mana dapat ide? Mereka dengan jujur menjawab, saya mencurinya. Dan kemudian kita lihat kira-kira cara berpikir seorang seniman, kira-kira nih ide ini pantas dicuri nggak? Kalau pantas ya lanjutkan, kalau nggak pantas ya udah cari yang lain gitu loh. Kan gitu. Oke. Kita lihat di sini. Jadi ada bagaimana cara kita mencuri ide. Jadi kita lihat sini curian yang bagus dengan curian yang buruk. Curian yang bagus versus curian yang buruk. Curian yang bagus itu terhormat. Curian yang buruk itu tanpa etika. Kenapa terhormat? Nanti kita akan jelaskan. Curian yang bagus itu kita memahami terlebih dahulu gitu loh. Yes. Ada yang menanya mungkin? Ini kita lanjut ya. Kita memahami terlebih dahulu. Tapi kalau curian yang buruk itu cuma sepotong-potong doang gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, kalau curian yang bagus, kita mencuri dari banyak resources, kita mencuri dari banyak tempat gitu loh. Dari banyak orang mungkin kita gitu kan. Kalau curian yang buruk ya kita cuma nyuri dari satu tempat doang dan kemudian kita copy paste gitu loh. Nah, kemudian juga kalau curian yang bagus itu kita mencantumkan sumbernya, ya kan? Kalau curian yang buruk ya kita plagiat ya seakan-akan ini adalah hasil karya saya sendiri gitu loh. Oke, kalau curian yang bagus ya kita rubah, pasti kita rubah gitu kan. Kalau curian yang buruk ya kita copy paste ya kita contek habis gitu kan. Kalau curian yang bagus kita memadukan dari beberapa
beberapa sumber, kita padukan menjadi karya kita sendiri gitu loh. Ya kan? Kalau curian yang buruk ya udah kita ambil mentah-mentah gitu loh. Seperti ini yang dikatakan oleh Kobe Bryant. Jadi sudah kucuri semua gerakan ini dari semua pemain hebat. Jadi Kobe Bryant masih ingat kan sebagai pemain basket, aku ingin mereka bangga karena banyak sekali yang kupelajari dari mereka. Semua demi permainan basket, bukan kepentinganku saja gitu. Nah, seperti itu. Ada yang mau tanyakan mungkin dari teman-teman? Any questions teman-teman mungkin? Tidak, Nur? Pak. Selfie? Tidak, Pak. Oke, kita Ada. lanjut ya. Ini tadi udah. Ini tadi udah ya. Jadi kalau kita lihat sini perbedaan antara wira usaha dengan karyawan. Kalau pengusaha ya pastinya ya penghasilan itu bervariasi, tidak teratur. Jadi terkadang ya kalian merasa nggak aman. Mungkin terkadang dapetin gede, tapi mungkin pada saat sepi ya benar sepi gitu ya. Bahkan mungkin buat gaji karyawannya mungkin masih kurang gitu loh. Bahkan masih nombok gitu kan ya. Nah, kalau karyawan itu memiliki penghasilan yang pasti dan teratur, jadi ya ada rasa aman di situ gitu loh. Nah, kalau sebagai pengusaha, kalian memiliki peluang untuk menjadi orang kaya. Kalau karyawan, ya bisa aja bisa juga jadi orang kaya, tapi ya ini sifatnya relatif, ya disesuaikan dengan jabatan dan pangkat yang diemban sama dia gitu kan. Kalau menjadi seorang wirausaha atau seorang pengusaha, pekerjaannya sifatnya tidak rutin, nggak rutin ya. Mungkin suatu mungkin kalian harus ketemu klien, mungkin sisi yang lain kalian harus merancang, di sisi lain mungkin kalian harus entertain calon klien kalian atau klien kalian gitu kan. Di sisi lain kalian mesti ya harus mungkin membangun relasi, membangun jaringan di tempat lain. Nah seperti itu gitu loh. Jadi nggak ada kerjaan yang sifatnya rutin gitu loh. Nah sedangkan kalau karyawan itu pekerjaannya sifatnya rutin. Nah kemudian mengenai kebebasan waktu itu ya bisa dibilang ya besar ya. Ini terutama pada saat ya kalau dia misalnya usaha sudah berhasil, tapi kalau misalnya pada saat masih awal-awal dia merintis, memang dia masih ada pasti punya waktu luang, tetapi ya mungkin waktu luangnya nggak banyak gitu kan. Sebagai seorang wirausaha itu ketidakpastiannya tinggi, sedangkan kalau menjadi karyawan tuh ada kepastian ya setiap bulan gue terima gaji, setiap bulan gue terima gaji gitu kan. Mau sakit nggak sakit ya gaji yang gue terima sama, bahkan begitu kan. Selama saya ngasih surat sakit ke perusahaan, jadi saya dianggap nggak bolos gitu kan. Kreativitas dan inovasi dituntut setiap saat. Ya, ini kan pastinya. Ya lo harus ya kalau enggak ya dia akan terlibas gitu kan. Sedangkan kalau caranya bahkan dia harus menunggu instruksi gitu kan ya. Nah kalau wirausaha ini dia ketergantungannya, saya nggak tahu nih ketergantungan jenis apa nih. Ya, kita skip aja kalau sini wirausaha itu pasti ya risikonya tinggi ya kan. Misalnya risiko misalnya kalau tiba-tiba dia harus gagal proyeknya atau mungkin dia udah merintis usaha mungkin di tahun keempat kelima dia harus gagal dan dia harus mem-PHK semua karyawannya, itu kan sayang banget gitu kan. Nah kita sebagai karyawan yang pasti ya relatif lebih rendah lah gitu kan ya. Kita tinggal terima gaji kok gitu kan. Oke, kemudian juga kalau di sini kalau sebagai pengusaha ya kalian terbuka peluang untuk menjadi bos gitu kan ya. Ya ini usaha kalian sendiri kok, ya usaha kalian yang besar ya kan otomatis akan menjadi bos gitu kan ya. Nah, kemudian kalau sebagai karyawan menjadi bos ya relatif sulit. Kira-kira butuh waktu berapa lama nih ya bisa jadi seorang salah direktur. Kira-kira selama saya kerja di sini mungkin nggak saya bisa loncat menjadi seorang direktur gitu kan. Nah, kemudian kalau sebagai seorang karyawan itu kalian memiliki tanggung jawab yang besar. Jadi ya selain dari mikirin kelangsungan hidup dirinya dan keluarganya, kemudian bagaimana perusahaannya bisa maju, tapi juga dia harus memikirkan bagaimana supaya karyawan ini juga tetap bisa bekerja gitu kan, walaupun misalnya dalam kondisi ekstrim sekalipun misalnya seperti PPKM dia masih bisa kerja di rumah tanpa dia harus di PHK gitu kan ya. Itu oke.
Siapa sih yang tanya mungkin teman-teman? Sebagai seorang entrepreneur, untungnya sebagian nih, jadi ya terbuka peluang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh dirinya sendiri, untuk mencapai dreams-nya, mencapai goals-nya atau mencapai cita-citanya gitu kan. Juga terbuka peluang untuk mendemonstrasikan kemampuan serta potensi seseorang secara penuh gitu kan, memanfaatkan semua potensi dalam dirinya dia gitu loh. Kemudian juga terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Jadi sini pasti terbuka peluang untuk memperoleh apa? Ya adanya manfaat, adanya keuntungan gitu kan ya. Apalagi misalkan kalau dia menang proyek besar gitu kan ya. Tapi kan tidak setiap saat misalnya si pengusaha mendapatkan proyek besar gitu kan. Apalagi misalnya dia masih merintis dari awal gitu kan. Dan juga ini terbuka peluang untuk membantu masyarakat dengan usaha-usaha yang konkret. Jadi ya dia terbuka peluangnya supaya apa? Supaya bisa membantu masyarakat sekitar gitu kan. Ya paling nggak misalnya memberikan mereka apa? Memberikan mereka pekerjaan gitu, memberikan mereka juga apa? Mungkin juga apa? Ada bantuan gitu ya. Nah, seperti ini gitu loh. Oke, sampai sini yang tanya kan mungkin teman-teman. Oke, kita bahas mengenai mindset, menggerakkan perilaku. Jadi mindset itu merupakan posisi atau pandangan mental seseorang yang mempengaruhi pendekatan orang tersebut dalam menghadapi suatu fenomena gitu loh. Pola pikir atau mindset ini adalah keseluruhan, kesatuan dari keyakinan yang kita miliki, nilai-nilai yang kita anut, kriteria, harapan, sikap, kebiasaan, dan keputusan. Dan di jenis mindset itu ada beberapa, ada yang fixed mindset, kemudian growth mindset gitu kan ya. Sudah lagi dua ini terma fixed mindset. Jadi mindset itu yang fix, jadi nggak bisa dirubah gitu loh. Yang cirinya adalah ya menghindari adanya tantangan, mudah menyerah, itu kan menganggap usaha itu tidak ada gunanya, mengabaikan kritik, merasa terancam dengan kesuksesan orang lain. Jadi ada orang lain sukses, si merasa terancam. Kalau misalnya ada yang mau menawarkan misalnya bisnis gitu kan ya, ya mungkin ya kita akan menghindar. Oh ini bisnisnya apa sih ini, kok takut nanti gue ditipu, takutnya nanti apa namanya nggak bisa bayar, atau mungkin takutnya nanti apa dikejar-kejar, pokoknya semuanya itu masalah menghindar itu. Mudah menyerah, jadi ya sekali dua kali gagal ya udah nyerah gitu. Masih mending kalau sekali dua kali gagal kemudian tetap mencoba walaupun mencoba misalnya di bidang usaha yang baru gitu kan ya. Itu. Oke, kemudian kalau growth mindset itu adalah mindset berkembang yang didasarkan pada kepercayaan bahwa kualitas dasar seseorang dapat diolah melalui upaya-upaya tertentu. Kemudian juga memiliki keyakinan bahwa intelijensi, bakat, sifat itu bukan merupakan fungsi yang sifatnya keturunan gitu. Jadi intelijensi itu tidak bisa diturunkan. Bakat itu juga sama, tidak bisa diturunkan gitu loh. Gitu. Oke, sampai sini ditanyakan mungkin teman-teman. Ada yang menanyakan mungkin teman-teman yang lainnya? Oke, jadi komponen dari mindset itu ada paradigma, kemudian juga ada keyakinan dasar, ada nilai-nilai dasar yang diyakini, kemudian juga bagaimana kita bisa membentuk mindset yang positif. Itu adalah ya pertama kita harus menancapkan dalam diri kita bahwa masalah itu adalah hikmah gitu ya. Fokus dan bekerja sungguh-sungguh gitu kan.
Yang ketiga, ya kerja keras dan pantang menyerah. Jadi yang 4, selalu berpikir positif dan juga selalu bersyukur gitu loh. Oke, nah ini seperti ini gitu loh. Oke, nah ini kalian bisa baca sendiri, tapi yang jelas adalah 3M. Jadi kalian mempunyai motivasi yang kuat, mindset yang tepat, produktif, kreatif, dan positif. Dan kemudian just do it gitu loh. Maksudnya make it just do it gitu loh. Lakukan aja gitu kan. Nah, ini untuk mencuri ide, ya, seperti ini ada beberapa gitu kan. Ada masalah, ada produk baru, kesenjangan supply dan demand, ya kan, mulai apa prinsip bisnis 3M, jadi mulai dari yang disukai, yang disenangi, mulai dari yang dikuasai, bahkan juga mulai dari saat ini gitu kan ya. Prinsip bisnis 3A ini ada apa? Amati, tiru persis. Jadi kita mengamati, kemudian kita copy paste. Kemudian amati, kita tiru, kemudian kita modifikasi, ini ATM gitu kan ya. Itu adalah amati, kemudian dibuat sendiri. Itu yang akan jauh lebih kreatif gitu kan. Oke. Oke, ini ya nanti untuk tugas kelompok seperti ini. Jadi setelah kelompok dan ide terbentuk, coba ya kita coba jalanin aja. Jadi dibuat desain misalnya untuk company profile, untuk katalog gitu ya. Kemudian juga apa X banner, kemudian juga brosur-brosur. Ini kalian coba bikin aja nih, kalian nanti bikin dalam bentuk soft copy aja gitu loh. Kira-kira misalkan kalau usaha kalian itu dalam salah usaha usaha kedai kopi, ya why not, misalnya dijelaskan aja kedai kopinya seperti apa, kemudian kopi-kopi yang di apa yang dijual tuh kopi-kopi seperti apa saja gitu kan ya. Kemudian juga kalian juga menjual misalnya apa biji kopi gitu yang sudah dikemas dalam bentuk dalam kemasan misalnya berapa 100 gram atau mungkin 200 gram gitu kan ya. Nah, seperti itu gitu loh. Oke, sampai sini yang tanyakan mungkin teman-teman. Any questions? Oke, ya nanti saya tunggu ya teman-teman sampai sore ini. Untuk nama-nama kelompoknya nanti kan setelah kalian coba bentuk nama, sudah kalian susun nama-nama kelompok, nanti kalian bisa coba mulai brainstorming ini kira-kira idenya apa gitu kan ya. Mau juga mau coba bikin coret-coretan juga aja untuk misalnya paling nggak untuk X banner, untuk bikin brosur gitu loh. Itu. Oke. Ada yang mau tanyakan mungkin teman-teman? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, kalau misalkan gini, kalian bisa diskusi dengan saya untuk mengenai jenis usahanya gitu kan ya. Ya kan misalnya kelompok ini di terbentuk, coba jalan jenis usaha kira-kira apa gitu kan yang bagaimana format apa X banner, brosur ataupun katalog gitu. Kalau company profile kan bisa coba cek sendiri di mana di internet juga banyak event sebenarnya kayak contoh-contoh X banner, brosur atau katalog pun juga ada. Tapi paling tidak coba diskusi dengan saya mengenai apa ide-idenya seperti apa gitu loh. Oke ya teman-teman, itu aja dari saya. Jangan lupa absen ya teman-teman yang nanti kita ketemu lagi minggu depan. Oke. Terima kasih semuanya teman-teman, tetap jaga kesehatan dan juga ya jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak ya. Oke. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.